Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 10, kelas 1, 2, dan 3. Saya harapkan kalian tetap dalam kondisi sehat ya, dan menjaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini nanti materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pemeriksaan sambungan las secara visual. Visual itu berarti bisa dilihat dengan mata kita ya. Kalau yang berada di dalam berarti tidak bisa kita lihat. Nanti untuk mengetahui cacat las yang ada di dalam gerigi las itu nanti bisa menggunakan radiografi, ada ultrasonik atau pengujian yang lainnya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini nanti yang pertama yaitu kalian mengetahui jenis-jenis cacat las atau well defect ya. Itu nanti ada beberapa macam, itu harus kalian ketahui. Kemudian kalian juga harus tahu penyebabnya. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, berarti harus mengerti cara mencegahnya. Nah, jadi itu nanti tujuan belajar kita di pertemuan kali ini. Nah, nanti selain kalian bisa mengetahui jenis-jenis cacat las, kemudian mengetahui penyebabnya, kemudian mengetahui pencegahannya, harapannya nanti kalian bisa menerapkan ya, bisa menerapkan di dalam pengelasan. Apanya yang diterapkan? Ya tadi, cara pencegahannya tadi. Bagaimana supaya hasil las kalian nanti tidak terjadi cacat pengelasan, gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita ke materi. Jadi, cacat pengelasan itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Cacat pengelasan. Nah, jadi cacat pengelasan atau cacat las atau well defect itu adalah keadaan hasil pengelasan ya, yang terjadi penurunan kualitas dari hasil lasan. Kualitas ya, ingat. Jadi yang dimaksud dengan kualitas di dalam cacat las ini yang bagaimana? Nah, jadi maksudnya kualitas itu berupa turunnya kekuatan. Ingat ya, berupa turunnya kekuatan dibandingkan dengan kekuatan bahan dasar atau base metal. Artinya dari benda yang sudah kita las itu nanti kekuatannya berbeda dengan base materialnya atau material dasarnya. Kenapa ya? Karena terjadi penurunan kualitas ya. Nah, jadi itu efeknya dari cacat pengelasan. Jadi saat melakukan praktek kalian harus memperhatikan cacat pengelasan. Itu ya, mengenai pengertian dari cacat pengelasan atau welding defect. Oke, langsung saja kita masuk ke penyebab cacat las. Jadi cacat las itu terjadi pasti ada akibatnya. Yang pertama apa penyebabnya? Nah, yang pertama itu prosedur pengelasannya salah ya. Prosedur pengelasannya salah. Mungkin dari gerakan pengelasannya atau mungkin dari travel speed atau kecepatan gerakan, dari jarak busur ke benda kerjanya atau arc length-nya ya. Itu prosedur yang salah. Kemudian kurangnya persiapan. Contoh kurang persiapan, misalkan tag wheel-nya masih salah. Kemudian ada karat atau kotoran yang lain tidak dibersihkan. Itu juga akan mempengaruhi terjadinya cacat pengelasan. Kemudian juga bisa disebabkan dari mesin. Mungkin mesinnya tidak sesuai, atau mungkin mesinnya ada yang trouble. Nah, maka dari itu kita harus sering ngecek saat melakukan praktek ya.
Nah, selanjutnya itu bisa disebabkan dari bahan consumable. Nah, apa itu bahan consumable? Itu bahan yang habis pakai. Misalkan kalau di SMAW, ya pengelasan SMAW, itu bahan consumable-nya adalah elektroda. Mungkin jenis elektroda yang digunakan itu salah, ya. Nah, misalkan di las GTAW, bahan consumable-nya berarti di situ adalah kawat tambah. Nah, itu bisa mempengaruhi terjadinya cacat pengelasan. Misalkan benda dasarnya atau base metalnya itu baja karbon, tapi bahan tambahnya menggunakan stainless steel yang 308 misalkan. Nah, itu berarti tidak sesuai, ya. Artinya bahan consumable-nya itu harus sesuai. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis cacat pengelasan, ya. Nah, atau macam-macamnya. Yang pertama itu ada retak. Nah, coba kamu lihat gambar di sini, ya. Nah, di situ terjadi retak, ya. Terjadi retak di mana? Di sambungan lasnya. Bisa dilihat gambarnya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Terjadi retak di rigi pengelasannya. Ya, retak itu nanti bisa terjadi di mana saja, ya, bisa terjadi di mana saja. Nah, retak ini ada dua kondisi. Yang pertama itu retak pada saat kondisi dingin, atau kemudian yang kedua itu retak di kondisi panas atau cold crack dan hot crack. Nah, jadi itu istilahnya. Nah, yang pertama itu hot crack atau retak panas, ya. Itu retak biasanya terjadi setelah proses pengelasan, ya. Terjadi setelah proses pengelasan. Atau mungkin setelah dilas kemudian benda itu dipadatkan. Nah, di situ juga bisa menimbulkan terjadinya retak. Penyebabnya apa yang menyebabkan terjadinya retak panas itu? Yang pertama itu bisa dari pemilihan elektroda, ya. Kemudian yang kedua, benda itu pertama kali harus dilakukan perlakuan panas, ya. Kemungkinan ada dua itu. Jadi ada dua penyebabnya, ya. Nah, kemudian cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya, yang pertama itu harus menggunakan elektroda yang sesuai. Yang sesuai di mana? Ya, yang disebutkan di WPS. WPS itu apa, Mas? Welding prosedur spesifikasi. Nah, semuanya harus dilihat di situ. Kemudian yang kedua, ya kita lakukan perlakuan panas. Jadi benda itu harus dipanaskan dulu, ya. Kemudian yang cold crack. Nah, yang cold crack itu terjadi di kondisi yang bagaimana, ya. Jadi retak dingin itu terjadi pada daerah lasan, ya. Terjadi di daerah lasan beberapa waktu, ya. Jadi dia nanti memerlukan waktu, mungkin bisa 1 menit atau 1 jam atau 1 hari itu setelah proses pengelasannya itu selesai. Nah, kemudian yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan terjadinya cold crack, ya. Yang pertama retak dingin pada bahan las. Bahannya. Jadi bendanya, ya, bukan diri gilasnya, ya. Kemudian yang kedua, itu bisa saja laju pendinginannya itu terlalu cepat. Misalkan setelah kalian melas, kalian lari, kamu bawa ke kamar mandi, disiram pakai air, ya itu bisa menimbulkan retak, ya. Itu contoh sepele seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyebabnya arus pengelasannya itu terlalu rendah, ya, bendanya kurang matang, ya.
Kemudian yang keempat, itu travel speednya terlalu tinggi. Ya. Yang kelima, itu tidak dilakukan pemanasan awal, ya, atau istilahnya preheating. Preheating itu bendanya dipanaskan dulu. Ya. Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Nah, cara mencegahnya yang pertama itu ya perlambat pendinginan. Perlambat pendinginan setelah proses pengelasan. Caranya bagaimana? Ya mungkin bisa kita dinginkan di udara ruang, ya, atau udara lingkungan sekitar. Itu. Kemudian yang kedua, panas yang diterima harus disesuaikan dengan WBS-nya. Berapa derajat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan arus yang direkomendasikan di WBS. Ingat ya, harus menggunakan kuat arus yang sudah direkomendasikan di WBS. Misal di WBS itu disuruh 90 sampai sekian, ya harus kamu ikuti. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kecepatan pengelasannya. Ya, kecepatan pengelasannya tidak terlalu cepat. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, lakukan pemanasan awal. Itu sangat penting sekali. Jadi harus dilakukan pemanasan awal atau preheating. Nah, jadi itu ya terjadinya cacat pengelasan retak, dingin dan retak dalam kondisi panas. Oke, selanjutnya ada terak terperangkap. Nah, kalian lihat gambarnya di sini. Ya, mungkin ini kemarin sering terjadi ya Mas saat kalian praktek ya. Nah, saat kalian praktek sering teraknya itu terperangkap. Bagaimana ini Pak? Kok teraknya terperangkap terus? Nah, atau istilahnya itu adalah slack inclusion ya. Nah, itu disebabkan karena apa? Kemungkinan itu disebabkan karena masuknya udara luar ya. Udara yang ada di lingkungan kita itu masuk ke dalam cairan las kita. Atau mungkin terak yang kurang bersih ketika kalian mengelas ya. Mungkin misalkan begini, kalian ngelas jalur pertama, tidak kalian bersihkan, atau mungkin saat membersihkan tidak bersih. Jadi yang namanya membersihkan itu harus benar-benar bersih, tidak boleh ada ya terak yang tertinggal. Ingat, itu bisa menimbulkan terjadinya terak terperangkap ya. Nah, jadi kalian lihat ini ya, kalian lihat. Jadi pada gambar di samping ini itu ada sambungan sudut ya, terjadi terak terperangkap. Nah, kemudian yang ini saat di bending ya, saat diuji bending nanti akan kelihatan ya, nanti akan kelihatan di situ ada teraknya. Ketika diuji bending, teraknya membuka ya, teraknya membuka. Artinya ya itu tidak kompeten dalam mengelas. Ingat, jadi membersihkan terak itu juga harus kompeten, tidak asal-asalan ya. Nah, kemudian coba kalian lihat gini. Nah, itu ketika dipotong ya, ada lubangnya di dalam. Basa Jawane kroak Mas ya, jadi nggak boleh ngelas kok dalamnya itu kropos gitu. Nah, itu terjadi karena terak terperangkap. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada overlap. Overlap itu yang bagaimana Pak? Nah, ini kalian lihat gambarnya di sini ya. Nah, jadi overlap itu kelebihan logam las Mas ya. Jadi overlap itu kelebihan logam las pada bagian tepi ya. Pada bagian tepi itu logamnya hanya nempel saja, jadi tidak berpadu dengan logam lasnya ya.
Nah, hal ini terjadi karena apa? Yang pertama, kuat arusnya terlalu rendah. Kemudian sudut ayunannya tidak sesuai. Gerak elektrodanya salah. Nah, jadi itu yang menyebabkan terjadinya overlap. Nah, itu harus kalian hindari besok ya. Nah, selanjutnya itu undercut. Undercut itu terjadi takian di kanan kiri rigi ya. Jadi terjadi takian di situ ya. Jadi benda itu sudah cair ya. Kemudian saat kalian ngelas riginya itu juga cair, tetapi di sisi rigi itu tidak terisi oleh cairan. Nah, ini gambarnya kalian lihat di sini. Nah, terjadi seperti itu. Ya. Jadi itu harus terisi. Ya. Penyebabnya apa saja? Nah, yang pertama itu ya penggunaan arusnya tidak sesuai. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Gerakannya. Gerakannya tidak sesuai. Atau ayunan. Ya. Misal zigzag ya harus disesuaikan. Jangan ada yang cepat, ada yang lambat. Itu enggak boleh. Ya, misalkan ini contoh pada sambungan tumpul ya. Dan sambungan sudut. Nah, itu ada contohnya di gambar. Nah, kemudian gerakan elektrodanya. Bukan gerakan. Elektrodanya terlalu cepat. Ya. Jadi elektrodanya terlalu cepat. Nah, oke, itu mengenai undercut. Selanjutnya yaitu porosity. Ada yang tahu porosity? Porosity itu semacam gelembung gas ya yang terjebak di dalam lasan. Artinya gelembung itu terjebak di dalam rigi-rigi las. Nah, kalian lihat gambarnya. Nah, kropos-kropos seperti itu ya. Jadi nggak boleh nanti terjadi porosity. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama adalah jarak busurnya itu terlalu jauh. Misal benda elektroda, nah ini terlalu jauh begini. Ya nanti ada gas yang masuk ke dalam. Gas itu dari mana ya? Dari udara sekitar kita, masuk ke dalamnya. Dia terperangkap, nggak bisa keluar. Ya, itu salah satu penyebab terjadinya porosity. Kemudian penyebab yang kedua, kuat arusnya terlalu rendah. Yang ketiga, elektrodanya terlalu cepat. Jadi jalannya elektroda terlalu cepat. Kemudian yang keempat, benda kerjanya kotor. Nah, jadi benda kerja itu harus dibersihkan sampai bersih. Kalau ingin menghasilkan yang maksimal kan, ya semua harus dilakukan. Ya. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu elektrodanya lembab. Jadi lembab itu ya agak berair gitu mas. Jadi tidak boleh. Makanya elektroda yang ada di bengkel kita itu di dalam open. Nah, sebelum kita gunakan harus di open, terutama untuk yang 7018 dan 7016. Itu supaya tidak terjadi lembab. Atau mungkin tidak di open ya tidak apa-apa, tapi misal kita ngambil beberapa elektroda kemudian kita letakkan di samping. Nah, nanti kan sudah hangat itu. Nah, kemungkinan juga bisa menghilangkan lembab di elektroda itu. Kemudian bisa juga dari cara menyimpan. Jadi menyimpan elektroda itu tidak boleh sembarangan. Misalkan simpan dalam kulkas, tidak boleh ya. Elektroda simpan dalam kulkas, dikira stick. Nah, dia harus disimpan di dalam ruangan, paling tidak ya di suhu ruangan lah. Ruangan itu ya sekitar 26, 27, 28 seperti itu. Itu ya. Itu mengenai porosity. Nah, selanjutnya itu ada lack of penetrasi. Nah, kalian lihat gambarnya di sini. Lack
of penetrasi, atau penetrasinya tidak tembus. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kok bisa penetrasinya tidak tembus? Ya, jadi penetrasi itu ini ya Mas ya, apa namanya, misal dua buah benda, ya coba kamu lihat di gambar itu kan ada celahnya ya, ada celahnya tidak terisi oleh cairan. Nah, penyebabnya apa? Misalkan bentuk kampungnya tidak sesuai, dari root face-nya mungkin terlalu lebar, jadi apa namanya, cairannya itu tidak bisa menembus ke dasar benda kerja. Kemudian yang kedua, heat inputnya kurang besar ya, heat inputnya kurang besar. Yang ketiga, itu teknik pengelasannya kurang tepat. Mungkin yang pertama dari gerakan bukan gerakannya, tapi dari majunya elektroda ya, misalkan terlalu cepat. Nah, ya pasti nanti tidak akan terjadi penembusan. Kemudian dari polaritas ya, ini sangat penting sekali polaritas, banyak yang lupa ini. Jadi polaritas, ada pengkutupan ya kalau tidak tahu polaritas. Nah, ada DC min, ada DC plus. Misalkan kita ingin melakukan pengelasan ya, penetrasi, jadi kutubnya harus kita ubah dulu ya, kutubnya harus kita ubah. Untuk penetrasi menggunakan kutub DC min ya. Kenapa menggunakan DC min? Karena panasnya lebih banyak ke benda kerja daripada elektrodanya. Kalau DC plus itu panasnya lebih banyak ke elektroda. Jadi yang DC plus cocok untuk pengisian dan capping atau penguatan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi lack of penetrasi atau penetrasinya tidak tembus. Nah, jadi itu penyebabnya ya. Selanjutnya itu penetrasinya terlalu besar. Bagaimana nih cara mengatasinya? Coba kamu lihat gambarnya di sini. Ya, penetrasinya terlalu besar. Nah, mungkin yang pertama itu bisa disebabkan arusnya terlalu tinggi. Itu bisa dan terjadi besar sekali seperti itu kalau arusnya terlalu tinggi. Kemudian persiapan kampuhnya yang salah atau gapnya, jadi jarak kedua benda itu terlalu lebar misalnya, yaitu akan menimbulkan penetrasi yang terlalu lebar. Kemudian dari gerakan elektroda itu juga sangat mempengaruhi. Nah, jadi itu penyebabnya. Ya, pencegahannya ya bagaimana? Ya, pencegahannya ya persiapan kampuhnya harus lebih baik, harus sesuai dengan WPS, harus sesuai dengan gambar teknik. Kalian juga harus paham gambar teknik, juga harus paham simbol pengelasan. Oke, besok Pak Yanto akan ajarkan kalian tentang simbol-simbol pengelasan. Bentuknya sangat banyak sekali Mas, kalian harus paham di situ. Nanti ada model sesuai dengan proyeksi Amerika, ada Eropa. Nah, kemudian pencegahan selanjutnya ya, kuat arusnya dikurangi, diperkecil, gerakan elektrodanya disesuaikan. Gitu ya cara pencegahan kalau terjadi penetrasi terlalu besar. Nah, kemudian terjadi atau cacat selanjutnya itu terjadi root concavity ya, atau cekungan pada akar las. Akar itu sama dengan penembusannya ya. Nah, coba kalian lihat gambarnya di sini. Jadi di situ di penembusannya itu terjadi cekungan ya, terutama di sambungan tumpul
diakibatkan oleh apa itu, Mas? Ya. Diakibatkan oleh apa? Yang pertama itu bisa dari elektrodanya atau jenis elektrodanya tidak sesuai. Ya. Kemudian pengisiannya tidak sempurna. Jadi saat mengisi itu belum sempurna, sudah ditutup dengan pengisian, sudah ditutup dengan capping. Kemudian sudut elektrodanya salah. Nah, karena kalau keluar dari sudut yang sudah ditentukan, itu hasilnya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Ya. Jadi itu penyebabnya. Ya. Kemudian dari arus lengthnya atau jarak elektroda ke benda kerja itu terlalu jauh sehingga tidak tembus, malah terjadi cekungan. Nah, itu penyebabnya. Ya, itu tidak boleh dihiraukan begitu saja. Itu harus kalian perhatikan. Jadi kalau kamu ingin melakukan, ya, nek pengen iso, jadi wong nek pengen iso, ya kudu gelem nglakoni. Nah, ya itu harus seperti itu. Ono orang pengen bisa tapi tidak mau ngapa-ngapain. Misalkan tidur. Nah, di mana mau bisa? Ya udah, bisanya ya tidur itu. Ya, jadi apapun yang di situ nanti akan mendapatkan sesuatu, ya silahkan dilakukan. Ya, lebih baik susah sekarang daripada susah besok, ya. Oke, catat pengelasan selanjutnya itu cappingnya terlalu besar. Wah, coba kamu lihat gambar sini. Nah, gambar ini menunjukkan kalau cappingnya itu terlalu besar. Capping itu sama dengan penguat, ya. Jadi terlalu besar di situ. Nah, jadi itu disebabkan karena apa? Ya, yang pertama itu bisa disebabkan dari kuat arus yang terlalu rendah. Ya, kuat arus terlalu rendah itu bisa menimbulkan kelebihan pengisian dan pengelasannya terlalu lambat sehingga nanti akan numpuk di situ. Ya. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Apa yang diperhatikan? Kuat arusnya, kemudian juga gerakan maju elektrodanya. Itu yang harus diperhatikan. Oke ya. Nah, jadi itu penyebab kelebihan pengisian atau capping atau penguat. Selanjutnya ini ada misaligned atau beda ketinggian. Jadi nanti tidak boleh saat kalian melakukan pengelasan benda kerja 1 dan benda kerja 2 itu ketinggiannya beda, ya. Ketinggiannya beda. Ini bukan tukul ya, dikira tukul nanti. Nah, jadi ketinggiannya beda. Misalkan ini turun, ini naik. Ya seperti gambar yang ada di sini, ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini terjadi biasanya di persiapan benda kerja. Contohnya pada saat tag wheel, ya. Saat tag wheel benda kerja tidak diperhatikan itu ketinggiannya sama atau tidak. Nah, ini juga bisa menyebabkan salah satu terjadinya perubahan bentuk. Ya, tidak boleh. Nah, ini harus dihindari terjadi kesalahan seperti ini. Dan ini sering terjadi di persiapan benda kerja. Kalau kalian kemarin ngelas misalkan di sambungan sudut, berarti tag wheel awal itu harus dipastikan bahwa sudutnya itu sudah tepat 90 derajat, tidak boleh miring. Nah, jadi harus diperhatikan, tidak boleh sembarangan, ya. Nah, selanjutnya itu ada incomplete fusion. Nah, kamu lihat gambarnya. Nah, ini namanya incomplete fusion. Jadi di situ bentuk kampuhnya itu masih terlihat, ya.
Jadi di sisi-sisi lasan itu atau di logam induknya itu tidak terisi oleh cairan. Ya, tidak terisi oleh cairan. Penyebabnya apa? Yang pertama itu posisi sudut kawat lasnya atau elektrodanya itu salah. Mungkin terlalu banyak ke kanan, terlalu banyak ke kiri. Ya. Kemudian penyebab yang kedua itu ada kuat arus yang terlalu rendah. Ya, kuat arus terlalu rendah. Selanjutnya sudut kampuhnya terlalu kecil. Nah, bagaimana kalau sudut kampuhnya terlalu kecil? Artinya berarti semakin buka ya, semakin buka sudutnya, tidak terlalu sempit. Nah, kemudian selanjutnya permukaan kampuhnya itu terdapat kotoran. Misalkan karat, itu juga bisa menimbulkan incomplete fusion. Kemudian kecepatan elektrodanya itu terlalu tinggi atau terlalu cepat. Ya. Nah, kemudian cara mencegahnya bagaimana? Yaitu posisi sudut kawat lasnya atau elektrodanya harus benar. Yang benar bagaimana? Misalkan untuk sambungan sudut ya, untuk elektroda sudut sampingnya ya tetap 90 derajat. Sudut kemiringannya atau sudut pengelasannya yaitu kurang lebih 70 sampai 85 derajat. Kalau keluar dari sudut itu kemungkinan ya akan terjadi penyimpangan. Ya. Penyimpangan apa ya hasil lasnya? Contohnya yaitu incomplete fusion. Nah, jadi bedanya dengan undercut. Nah, ini harus hati-hati. Ini kan bentuknya hampir sama ya Mas ya, karena terjadi pakaian di tepi-tepi. Kalau undercut itu base materialnya sudah cair ya, tapi tidak terisi oleh cairan. Kalau incomplete fusion itu bentuk kampuhnya masih terlihat ya, masih terlihat, tidak terisi oleh cairan. Jadi nanti kalau kalian ngelas masih ada incomplete fusionnya, itu harus diperbaiki, wajib ya. Incomplete penetrasi atau tidak tembus tadi ya, kemudian sama incomplete fusion tidak boleh ya. Misalkan bentuk rigi yang sudah bagus tapi ada incomplete fusionnya, tidak boleh, harus diperbaiki. Itu ya. Cacat las selanjutnya itu ada distorsi. Nah, ini pertemuan kemarin sudah kita bahas ya mengenai distorsi. Nah, nanti untuk distorsi ini bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya. Jadi distorsi itu kan terjadi dikarenakan apa? Ya, karena panas ya. Distorsi terjadi karena panas. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk distorsi arah melintang. Jadi seperti ini, arahnya melintang. Ingat ya, dilihat itu garisnya. Misalkan ini pada sambungan tumpul. Nah, kemudian yang ini adalah distorsi terjadi dengan arah memanjang. Nah, jadi beda ya. Ini distorsi terjadi di arah memanjang. Nah, kemudian yang sudut bagaimana? Nah, jadi seperti ini yang sudut, bentuknya seperti ini. Sudah dilas dari bentuk semula, dia akan tertarik, terjadi pemuaian. Nah, kemudian untuk yang sambungan tumpul terjadi seperti ini nanti. Dari awalnya itu flat atau datar, ya, kemudian akan ketarik. Coba kamu lihat di titik tengahnya di daerah lasan. Di daerah lasan itu berada di posisi yang tidak berubah ya. Jadi yang ketarik di base materialnya, dia ketarik. Nah, jadi itu yang terjadi ya kalau kalian tidak menerapkan teknik pengelasan yang benar. Pasti akan terjadi cacat pengelasan. Oke, itu tadi mengenai distorsi. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan ke Pak Yanto langsung via WA atau yang lain, terserah. Yang penting kalian ada kemauan untuk belajar ya. Selanjutnya itu cacat yang sering terjadi ya, bahkan hampir semuanya,
itu adalah bekas pukulan. Bekas pukulan itu juga termasuk cacat pengelasan. Ya. Jadi tidak boleh kalian membersihkan terak, kalian pukul sekuat tenaga kalian, rusak semua nanti bendanya ya. Jadi tidak boleh terlalu keras, pelan saja. Setelah itu gunakan sikat baja atau dengan menggunakan gerinda. Bukan gerinda dengan mata gerinda potong ya, tapi menggunakan yang brush. Nah, itu cara membersihkan benda kerja. Jadi tidak boleh dipukul. Nah, kemudian selanjutnya ada cacat pengelasan yang namanya spatter. Spatter itu merupakan bintik-bintik kecil ya, bintik-bintik kecil logam. Ya. Jadi bentuknya seperti ini mas ya. Jadi mau melihat itu rasanya sudah gimana gitu. Jadi yang ngawas itu harus sesuai dengan tekniknya. Nah, spatter itu diakibatkan oleh apa? Oleh cairan elektroda atau tetesan cairan elektroda. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya jarak busurnya atau arus lengthnya itu terlalu jauh. Nah, kemudian kuat arusnya terlalu besar. Itu yang mengakibatkan terjadinya spatter. Ya, jadi itu cara mencegahnya ya arus lengthnya harus direndahkan. Kuat arusnya harus disesuaikan. Nah, jadi itu macam-macam dari cacat pengelasan ya. Nah, setelah mempelajari ini Pak Yanto harapkan nanti kalian itu tahu atau ngerti jenis-jenis cacat pengelasan, kemudian mengerti penyebabnya, dan yang paling penting itu adalah mengerti cara mencegahnya. Kalau kalian itu bisa mencegah, pastinya kalian tidak akan melakukan penyebab ya, yang mengakibatkan cacat pengelasan itu tadi. Nah, nanti jika ada pertanyaan ya boleh di kolom komentar atau boleh WA langsung, tidak apa-apa. Saya sangat terbuka ya. Misalkan kalian ada waktu senggang ya, kalau nanti virusnya itu sudah musnah ya, jadi kalian boleh main ke tempat Pak Yanto. Mau belajar apa? Gambar teknik misalkan, kemudian dasar perancangan teknik mesin ya, kemudian perancangan dasar teknik mesin ya, jadi jangan sampai keliru, dibolak-balik nanti. Nah, jadi itu mengenai materi dari cacat pengelasan ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian cek di di kelas atau Google Classroom kalian. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus kalian lakukan setelah proses pembelajaran ini berakhir. Oke ya. Jadi tidak berhenti di sini saja Pak Yanto untuk mengingatkan kalian harus punya tanggung jawab ya, harus punya tanggung jawab dengan apa yang diberikan dari sekolah untuk kalian ya. Jadi sekolah itu berupaya membuat kalian itu nyaman untuk belajar ya. Jadi kalian harus punya rasa tanggung jawab. Misalkan ada tugas yang harus diselesaikan, ya segera diselesaikan. Jangan sampai nanti numpuk mas. Jangan dibiasakan ya. Jangan membiasakan atau gampang nih ya. Besok
masih lama. Nah, tidak boleh. Jadi kalian harus memberi kepercayaan, baik itu kepercayaan dengan orang tua kamu, dengan guru-guru kamu. Misalkan kalian ditanya seperti ini dengan orang tua, atau mungkin dengan Pak Yanto, atau dengan guru yang lain, Mas, tugasnya sudah di-upload belum? Sudah dikumpulkan belum? Sudah, Pak. Nah, tapi kenyataannya belum dikumpulkan. Itu artinya kalian sudah membohongi orang lain dan membohongi diri kamu sendiri. Ya. Jadi silakan, kalian harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Ya. Jadi nanti kalian bisa dinilai oleh orang lain itu ya sesuai dengan penglihatan orang lain itu. Misalkan si A itu orangnya disiplin, si B ingin membuat janjian, misalkan ketemuan di sebuah tempat. Ya. Jadi karena si B itu tahu si A itu orangnya disiplin, nah jadi pasti penilaian si B tadi terhadap si A, oh iya, si A ini orangnya disiplin, tepat waktu. Misalkan janjian jam 7, pasti sebelum jam 7 sudah datang. Nah, berarti si B itu harus segera datang sebelum jam 7. Nah, karena dia tahu si A itu orangnya disiplin. Coba kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya bagaimana? Misalkan si A tadi tidak disiplin, ya, pasti si B tadi akan menilai, si A ini orangnya sering terlambat, ya. Jadi ya si B pasti ketika akan menghadiri pertemuan lebih dari jam yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalian harus bisa disiplin, ya. Kemudian sekolah ya harus hadir terus, jangan izin, sedikit-sedikit izin, karena itu juga akan mempengaruhi proses belajar kalian, ya. Kemudian jangan sampai terlambat, ya. Karena di industri besok kalau kalian terlambat, ya, tidak ada panggilan orang tua, Mas. Ada di industri karyawannya terlambat terus panggilan orang tua? Tidak. Ya karena ini di sekolah, misalkan terlambat ya kalian harus panggil orang tua, ya. Harus panggil orang tua, datang ke sekolah, dan kalian baru bisa mengikuti proses pembelajaran. Oke, itu saja yang Pak Yanto sampaikan di pertemuan kali ini. Saya harapkan kalian tetap menjaga kondisi badan supaya sehat terus. Kemudian kalian mengikuti proses pembelajaran yang lain dengan baik. Pak Yanto sebagai pembimbing akademik kalian itu sangat membutuhkan kinerja kalian. Kinerja yang bagaimana? Ya seperti absen, kemudian mengerjakan tugas. Itu yang paling penting, ya Mas. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan, ya. Oke, cukup sekian dari Pak Yanto. Semoga lancar dalam proses pembelajaran yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.